wabarakatuh. Di sini saya mewakili tim saya akan memulai presentasi terkait tugas 3 usulan antarmuka pengguna baru. Di sini untuk anggota tim yang pertama ada saya sendiri, Meroja Jovan Kafiros dengan NRP 502521124. Kemudian ada Azarel Grahandito Adi dengan NRP 50252211126, dan juga ada Alvin Vincent Oswald Reba dengan NRP 502522121. Di sini untuk nama produk yang kami usulkan yaitu Tukang In. Jadi Tukang In ini adalah sebuah aplikasi mobile yang menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa tukang secara cepat, mudah, dan terpercaya. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan jasa rumah tangga dan konstruksi yang andal, serta meningkatkan lapangan kerja yang layak bagi tukang, terutama di daerah perkotaan. Kemudian dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang lengkap, Tukang In mempertemukan tukang profesional dengan pelanggan yang membutuhkan jasa, serta memberikan transparansi informasi, pelacakan layanan, dan sistem penilaian berbasis pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya ada latar belakang masalah. Jadi di Indonesia pencarian jasa tukang seringkali tidak efisien dan tidak transparan. Menurut BPS tahun 2023, lebih dari 45% rumah tangga mengalami kesulitan dalam mendapatkan tukang dengan kualitas dan waktu layanan yang sesuai. Maka di sini aplikasi Tukang In hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut. Menggabungkan pendekatan desain berbasis pengguna dan teknologi mobile. Aplikasi ini memungkinkan tukang untuk memperluas jangkauan pelanggan mereka, serta pengguna untuk mengakses jasa secara lebih transparan dan efisien. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aplikasi ini secara langsung berkontribusi terhadap tujuan SDG 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian SDG 9 atau infrastruktur industri dan inovasi. Selanjutnya ada SDG 10 yaitu mengurangi ketimpangan, dan SDG 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dengan mendigitalisasi proses pemesanan jasa tukang, aplikasi ini memberdayakan pekerja sektor informal, meningkatkan inklusi ekonomi, serta menciptakan ekosistem layanan yang lebih terorganisir di wilayah perkotaan. Selanjutnya ada tujuan dan hasil. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu menyediakan solusi digital yang praktis dan terpercaya untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan memesan jasa tukang, khususnya di kawasan perkotaan. Yang kedua, meningkatkan exposure dan daya saing tukang informal melalui platform digital yang memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian ketiga, yaitu mendorong terciptanya ekosistem jasa yang berbasis transparansi, reputasi, dan ulasan pengguna guna meningkatkan kualitas layanan. Kemudian keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara mengintegrasikan layanan tukang ke dalam sistem digital yang efisien dan mudah digunakan. Yang kelima, menyediakan jalur komunikasi langsung antara pengguna dan penyedia jasa untuk mempercepat proses negosiasi dan pengerjaan layanan. Kemudian selanjutnya ada hasil atau manfaat. Yang pertama yaitu terciptanya aplikasi mobile dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, dilengkapi dengan sistem pencarian, pemesanan, dan pelacakan jasa tukang. Yang kedua, tersedianya fitur rating dan ulasan yang mendukung sistem reputasi berbasis pengalaman pengguna secara objektif. Kemudian yang ketiga, dashboard administratif untuk mengelola tukang terdaftar, pesanan yang masuk, serta keluhan pengguna secara terpusat dan real time. Keempat, yaitu integrasi teknologi geolokasi untuk memudahkan pengguna mencari tukang berdasarkan jarak dan ketersediaan waktu. Kelima, adanya fitur komunikasi chat real time antara pengguna dan tukang guna memperjelas kebutuhan jasa tanpa harus bertemu langsung di awal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap jasa tukang melalui sistem yang terstruktur, dapat dilacak dan terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini selanjutnya ada metode pencapaian tujuan atau design methodology.
Jadi pengembangan aplikasi tukang in itu mengadopsi metode mixed methods, yaitu kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan proses perancangan yang berbasis data dan kebutuhan nyata pengguna. Pendekatan utama yang digunakan adalah contextual design karena dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks perilaku pengguna dalam menggunakan jasa tukang secara konvensional maupun digital. Jadi pada tahap awal dilakukan observasi terhadap proses pemesanan tukang secara manual dan studi literatur dari aplikasi serupa seperti Sejasa dan GoService. Selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 11 responden untuk mendapatkan gambaran kuantitatif mengenai perilaku dan preferensi pengguna. Yang pertama di sini untuk hasil kuesioner, 81,9% responden mengaku cukup hingga sangat sering membutuhkan jasa tukang. Yang kedua, 90,9% menyatakan bahwa mencari tukang terpercaya adalah hal yang sulit. Selanjutnya, 81,8% merasa lebih nyaman memesan tukang secara online. Kemudian 100% ingin membeli tukang berdasarkan keahlian atau spesialisasi. Selanjutnya, 100% ingin mengetahui harga sebelum memesan. Dan kemudian 100% juga merasa penting melihat rating dan ulasan tukang. Kemudian di sini 90,9% ingin fitur komunikasi langsung atau chat. Dan yang terakhir 100% merasa nyaman jika dapat menentukan sendiri jadwal kedatangan tukang. Jadi temuan-temuan ini menjadi fondasi utama dalam usulan antarmuka ini dalam proses desain fitur aplikasi. Fitur seperti pencarian tukang berdasarkan spesialisasi, estimasi harga awal, sistem ulasan, penjadwalan mandiri, dan real time dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang muncul dari responden. Selanjutnya adalah analisis desain karya. Di sini yang pertama ada keterlibatan pengguna pada konteks. Jadi di sini keterlibatan pengguna pada pengembangan aplikasi ini difokuskan pada pengumpulan kebutuhan melalui survei kuantitatif dan analisis perilaku dari aplikasi serupa. Survei disebarkan kepada 11 responden yang mempresentasikan calon pengguna aplikasi jasa tukang. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna mengalami kesulitan dalam mencari tukang yang terpercaya dan menginginkan fitur seperti rating, estimasi harga, pemilihan spesialisasi, dan penjadwalan mandiri. Analisis lingkungan pengguna juga dilakukan dengan mengamati sistem pada aplikasi kompetitor seperti Gojek dan Sejasa, serta mencatat ulasan pengguna pada toko aplikasi. Selanjutnya ada iteratif design. Jadi proses iterasi desain dalam pengembangan aplikasi tukang in dilakukan melalui tahapan evaluasi berdasarkan pendekatan user-centered design. Kami menyusun prototipe aplikasi dalam 3 versi fidelitas, yaitu low, mid, dan high fidelity, dan mengevaluasinya melalui kuesioner iteratif UI review yang disebarkan kepada 5 responden dengan variasi usia 100% usia 21-30 tahun dan gender 60% perempuan dan 40% laki-laki. Hasil kuesioner kami yaitu yang pertama halaman beranda. 40% responden merasa tampilan beranda belum cukup lengkap sebagai halaman utama. Saran yaitu tambahkan highlight fitur atau daftar kategori jasa langsung di beranda. Selanjutnya halaman tukang, itu 40% responden menyatakan informasi profil tukang kurang lengkap. Saran yaitu perlu ditambahkan keahlian tukang, estimasi harga, dan status ketersediaan. Selanjutnya fitur rating dan ulasan, itu 80% responden menilai fitur rating dan ulasan sudah mudah terlihat dan cukup membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya pemilihan jasa, 80% responden merasa proses pemilihan jasa tukang cukup mudah dipahami. Kemudian lanjut ke fitur chat, 100% responden menyatakan fitur ini mudah ditemukan dan sangat berguna dalam proses komunikasi. Kemudian selanjutnya ada tindak lanjut dan revisi desain. Yang pertama penyesuaian layout halaman tukang untuk menampilkan informasi keahlian dan estimasi waktu. Yang kedua, penyusunan ulang navigasi agar lebih intuitif dan responsif terhadap masukan pengguna.
Selanjutnya C, eksplorasi teknologi berkembang. Teknologi yang digunakan dalam aplikasi Tukang In mencakup Flutter untuk pengembangan lintas platform, yaitu Android dan iOS, serta Firebase untuk autentikasi pengguna dan penyimpanan database. Google Maps API juga diintegrasikan untuk mendukung fitur pelacakan lokasi tukang secara real time. Eksplorasi terhadap metode pembayaran digital dan kemungkinan integrasi dengan fitur smart scheduling turut direncanakan dalam pengembangan tahap lanjutan. Selanjutnya ada skenario pengguna rancangan produk layanan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan untuk skenario penggunaan rancangan produk. Jadi pada tahap ini kami sudah melakukan iterasi desain ya, dimana kita di sini membuat kuesioner terhadap urgensi pembuatan aplikasi, lalu membuat kuesioner atas hasil desain yang telah kami kerjakan pada Figma. Jadi untuk rancangannya pertama kami membuat melalui low fidelity dulu. Jadi kita mendapatkan kasaran bagaimana profil tukang dan profil user itu seperti apa. Jadi kita kepikiran kalau misalnya nanti UI profile user tuh mending jadi user itu nggak punya profile, dan seakan-akan profilnya user tuh kayak settingnya untuk tukang, karena aplikasi kami ini sangat berfokus pada ketenaga kerjaan tukang. Dan lalu untuk tukang itu dia bisa mengkostumisasi profilnya, dan nanti akan kami tunjukkan melalui prototype Figma-nya. Kemudian untuk berandanya sendiri kita juga sedang ngedesain, dan juga profil tukangnya kita telah merumuskan seperti apa itu kita gambar sebelum kami terjun ke Figma-nya. Lalu setelah proses prototyping selesai melalui low fidelity, kita berunjuk ke tahap high fidelity, di mana kita membuat aplikasi prototype-nya melalui Figma. Dan di sini kami sudah mendesain beberapa fungsi utama seperti login, sign up, kemudian beranda untuk mencari tukang, kemudian kita bisa memilih jasa dari tukang itu apa saja, mengulas tukang, pesan reservasi tukang, dan juga ngechat tukang. Dan untuk tukang sendiri juga bisa melakukan manajemen untuk pekerjaan dia. Oke, mungkin kita bisa langsung ngecek prototype-nya. Jadi di sini akan ada dua flow, yaitu flow klien dan tukang. Mungkin kita mulai dari awal dulu ya. Ini sepertinya saya sudah klik. Oke, mungkin kita mulai dari tukang dulu ya. Jadi tukang kita awali langsung ke profilnya. Jadi di sini kita sedang melihat profil tukang itu sendiri, dan di sini kita seharusnya di sini ya profil tukang, tapi nggak masalah. Jadi di sini kita bisa melihat total pesanan, dan juga kita bisa melihat chat customer untuk mengetahui komunikasi antar customer apa saja. Kemudian kita juga bisa lihat mungkin tadi saya belum tunjukkan uraian pesanannya ya. Di sini kita bisa melihat histori pesanannya ada apa saja. Jadi di sini pada tanggal berapa dan dipesan oleh siapa, tukang tersebut tuh telah melakukan jasa apa. Dan di sini kita bisa ngeklik tombol report apabila klien melakukan hal yang mencurigakan atau merugikan pihak tukang. Oke, jadi user bisa pilih dia mau mendaftar sebagai tukang atau menjadi customer. Dan kalau misalnya kita pada kasus kita ingin jadi tukang, kita bakal diminta data yang lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita mau mendaftar sebagai customer, karena untuk menjadi tukang itu perlu identitas dan juga kebutuhan dokumen ketenaga pekerjaan yang lebih lengkap. Dan di situ kita juga belum terlalu riset mendalam apa saja dokumen yang dibutuhkan seperti pada Grab atau mungkin pada Gojek ya. Mungkin kita bisa menerapkan sistem kemitraan. Namun di sini kita baru set kolom KTP, dan semisalnya kita sudah ini mengajukan pendaftaran, nanti dari pihak tukangin bakal melakukan verifikasi apakah tukang ini eligible untuk menjadi tukang atau tidak, atau menjadi menjadi mitra tukangin. Nah, di sini karena kita masih menunggu proses verifikasi, kita bisa buka sebagai customer. Dan di sini kita bisa lihat banyak sekali opsi, atau mungkin bisa mencari tukang yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti tukang las, tukang kebun, atau mungkin tukang yang bisa
ngerjain kepipaan, renovasi rumah, atap, atau cat. Dan misalkan kita mau pesan dia, bisa pesan tukang kebun bernama Joni Iskandar. Nah, di sini kita pertama kita nggak tahu jasanya ada apa saja. Coba reservasi, dan di sini kita bisa pilih. Jadi ternyata Joni Iskandar bisa jasa rapih kebun, bisa tebang pohon, bisa potong rumput dan sebagainya. Dan misalkan kita milih jasa rapih kebun. Next, kemudian kita bisa milih lokasi dari rumah kami untuk diperbaiki kebunnya, atau mungkin kebutuhan jasa dari tukang yang kami butuhkan. Kemudian kita bisa ngeset tersediaannya. Nanti kalau misalnya tukangnya sudah tidak bisa, maka akan ada blok seperti warna merah kalau menandakan bahwa tukang itu tidak bisa pada hari itu. Kemudian next, di sini kita bisa langsung ke pembayaran. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri itu nanti dari tukang itu bisa menambah pada akhir, dan itu juga butuh persetujuan dari klien. Kalau misalnya klien merasa ini tukang nambahnya nggak sesuai dari pekerjaan dia, nah itu bisa lapor ke pihak ketiga atau bisa lapor ke pihak tukangin agar adanya rasa keadilan antara tukang dan juga klien. Dan di sini kalau kita bayar, kita bakal mendapatkan notifikasi berhasil reservasi, dan juga kita bisa langsung chat tukang untuk berkomunikasi dengan tukang. Dengan adanya aplikasi ini kita juga bisa sangat-sangat mendukung tempat kerja yang lebih aman dan juga lebih terjamin bagi para tukang di Indonesia. Karena mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Joya tadi, karena situasi atau mungkin karena lingkungan kerja tukang yang tidak sehat dan juga tidak menjamin, karena banyak sekali safety hazards yang tidak di-cover saat tukang mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, mungkin itu dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.